Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas banyaknya limpahan rahmat dan nikmatnya, mulai dari saat kita terbangun dari tidur kita, apalagi teringat dengan masjid kita Al-Hidayah yang sangat memberikan petunjuk kepada kita menuju ketulusan hati beribadah kepada Allah sampai sholat subuh, dan kita masih menyempatkan waktu untuk berhalaqah dalam kajian Islam. Ini adalah nikmat yang sangat besar, walaupun kadang-kadang tanpa kita sadari. Maka pengkhidmatan diri kita pada iman dan Islam ini nikmat yang tidak ada yang melampauinya, karena selama keimanan kita menetap dalam hati kita, maka semua perilaku kebaikan kita akan menjadi catatan baik amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan kita, keimanan dan keislaman kita ini dapat kita pertahankan sampai akhir hayat kita, agar ketika Allah melihat catatan kita, kita termasuk hamba yang husnul khotimah. Tidak ada balasan bagi husnul khotimah itu kecuali wajabat lahul jannah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. BMI kalau nggak salah 2 kali di sini, ini yang ketiga. Dari tadi kaget langsung berubah. Ini saya yang makin pendek atau masjidnya makin tinggi ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan tingginya Masjid Al-Hidayah ini menambah keberkahan dengan tingginya keimanan dan ketakwaan kita semua. Baik, kita pagi hari ini akan menyampaikan berkaitan dengan Mishkatul Anwar, kitab Mishkatul Anwar karya Ibnu Arabi, yang beliau menyusun dan mengumpulkan hadis-hadis qudsi. Ada Mishkatul Anwar Imam Al-Ghazali. Ini Mishkatul Anwar Ibnu Arabi. Nah, kita akan membahas hadis-hadis qudsi, dan pagi hari ini dapat pimpinan hadis yang ke-36. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ja'ala bihi fid dharaini amin ya mujibas salihin wa ya sami'al alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas karya dan karsanya di dalam melanjutkan perjuangan Rasulullah mendakwakan Islam. Qala, beliau mengatakan kalau Rasulullah SAW bersabdalah Rasulullah
Tuhajjatul jannatu wan nar. Maka berdebatlah antara surga dan neraka. Jadi surga dan neraka berdebat. Nah, bagi pikiran kita sendiri masih mencari pembenaran terhadap surga itu sudah diciptakan apa belum? Kira-kira ada yang sudah tahu, ada kesana, sudah sempat melihat surga, ada, sudah diciptakan belum? Kita ini masih mencari pembenaran terhadap apakah surga itu sudah diciptakan. Nah, ini uji kelayakan kita di dalam meyakini otoritas Allah, hak absolut Allah, hak kekuasaan Allah. Apa yang tidak sampai pada jangkauan pikiran kita, bagi Allah itu sangat mudah. Maka oleh karena itu akal kita itu masa dan lingkupnya itu dibatasi oleh Allah. Maka ketika Rasulullah menyampaikan bahwa surga dan neraka sedang berdebat, mungkin bagi jangkauan akal kita aneh atau bahkan disebut nyeleneh. Masa surga ngomong? Seharusnya yang ngomong itu penghuni surga atau penghuni neraka. Nah, inilah sehingga hadis-hadis yang berbicara tentang keanehan-keanehan ini itu bagian dari hadis futuristik, hadis gambaran-gambaran ibadah. Hanya apa yang pernah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat dijaminkan kebenarannya. Jadi itulah masuk pada katakan inna wa'dallahi haqqun. Apa yang dibicarakan oleh Allah itu antara benar dan sangat benar. Jadi kalau informasi Rasulullah bahwa surga dan neraka itu berdialog, itu bagi hal tertentu ya sangat dialog. Satu contoh, Allah itu kekuasaannya bagaikan antara sesuatu yang diciptakan itu interaksinya melampaui batas yang ada dalam pikiran kita. Misalnya api. Bapak percaya nggak kalau api itu membakar? Percaya? Kalau Bapak kurang yakin kalau ada api, pegang aja nggak apa. Percaya kalau api itu membakar? Nah, Bapak sering megang api? Oh, kok bingung? Di dalam ilmu akidah, api membakar itu karena jenis apinya, karena memang disifati dengan membakar. Disifati. Berarti kalau sifat itu bisa berubah. Jadi kalau yang namanya orang itu hatinya keras, itu gak bakalan selamanya keras, pasti bisa berubah. Api yang mempunyai sifat membakar itu bisa berubah. Nah, yang bisa berubah fakta ini
Ini adalah pencipta api. Oleh karena itu, ketika Nabiullah Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud karena kejengkelannya, marahnya, menghina patung-patung yang disembah. Akhirnya Allah itu ngelihat Nabi Ibrahim kayak bapak-bapaknya nyantai, kadang-kadang selalu nyender, tembok, kan nyantai lama-lama ngantuk. Emang nikmat itu, nyender itu nikmat. Gitu, nyender itu nikmat. Maka yang masuk surga duluan itu yang gak nyender. Udah bareng-bareng aja lah, yang nyender sama yang gak nyender masuk duluan aja. Mau sekarang mau kapan nih? Jadi ketika melihat ketenangan Nabiullah Ibrahim, Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, coba kamu tanya dulu itu Ibrahim, kok nyantai-nyantai aja. Artinya saat itu menurut pemahaman Ibrahim kan memang Allah lebih tahu. Kok nyantai-nyantai gak panik gitu. Terus ditanya sampai malaikat Jibril ketemu Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, kamu ngapain? Iya. Bukankah kamu mau dibakar? Iya. Sama si Namrud. Ya. Terus kalau kamu nyantai-nyantai, tuh maksudnya malaikat Jibril, saya nyantai itu gimana? Loh, Allah itu melihatkan. Loh, dia pasti lah. Kamu gak minta tolong sama Allah? Minta tolong. Jibril, Allah itu mempunyai sifat penolong. Artinya pertolongan Allah itu melekat pada zatnya. Saya yakin, sehingga keyakinan saya tidak mungkin Allah tidak menolong hambanya. Kenapa? Karena sifat penolongnya melekat pada zatnya. Begitu. Terus, nah kalau saya masih teriak-teriak, ya Allah tolongin dong, berarti saya kurang percaya. Setuju nggak bapak-bapak Nabi Ibrahim ngomong begitu? Sifat penolong Allah itu melekat. Jadi nggak mungkin Allah nggak tolong hamba. Gitu. Malaikat Jibril pikir-pikir, iya juga ya. Akhirnya baliklah. Ya Allah, Nabi Ibrahim ini saya tanya begini, jawab begini. Ya benar memang. Aku itu zat penolong, dan itu tersembunyi pada kerohmanan. Anak rohman, wa khalaqtur rahimi. Nah, jadi siapa kek seberapapun besarnya dosa hambaku, aku akan menolong selama dia yakin tentang diriku, tidak syirik kepadaku, dan dia hanya meyakini tidak ada yang bisa menolong dirinya kecuali aku. Nah, itu pasti aku tolong. Beda dengan kita, Pak. Kalau kira-kira kita minjem duit gak dikasih gitu, awas. Gitu. Terus masuk masjid kok gak disilahkan, Bapak. Awas tuh pengurus masjid begini. Umpama gimana? Jadi beda. Sampai kita ini bahkan berani mentakbir, berani menvonis seseorang hanya karena melihat keburukannya. Wah, itu mah gak bakalan diampunkan oleh Allah. Saya itu mau banyak benar. Itu mah gak bakalan masuk surga. Waduh, apa sih yang jadi colong? Sendal ada yang bagusan, nah coba hilang.
Ya cari sendalnya yang bagus-bagus saja. Jadi itu. Nah akhirnya ya sudah Jibril, Ibrahim itu benar, gak mungkin saya tidak menolong. Maka sekarang kamu datang lagi ke sana, terus gak usah nanya-nanya lagi. Kamu nanti kalah sama Ibrahim. Terus apa yang saya lakukan? Kamu temuin itu api, bilang sama api. Tuh kan berarti Allah merintah Jibril ngomong sama api. Akhirnya apa dalam firman-Nya? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, ini kan biasa bakar. Allah perintahkan engkau untuk menjadi dingin kepada Ibrahim, dan jadikanlah keberadaan Ibrahim itu dalam kedamaian. Jadi bukan hanya dingin, tapi nyenengin. Akhirnya itu api yang berkobar, itu kayak kipas angin di Masjid Al-Hidayah. Mantap, enak benar. Tapi di situ nggak ada catatan sambil ngopi, sambil masuk, nggak ada. Jadi pokoknya Allah perintahkan. Jadi malaikat Jibril yang ngomong sama api. Ya naru, api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kalian jangan panasin, jadi dinginin. Bikin Nabi Ibrahim salaman. Salaman itu apa? Tentram, damai, sejuk. Jadi Allah itu berhak berbicara kepada makhluknya dengan bahasa zat dan kudratnya. Maka kita kembali kepada hadis ini. Rasulullah memberitakan tentang perdebatan surga dan neraka. Itu tadi prolog agar kita nggak masak surga neraka lagi ngobrol. Padahal kita lagi takut-takut cemas gitu kan. Saya masuk surga ke neraka. Wa qalatin nar, maka berkatalah neraka, usirtu bil mutakabbirin. Oh, udah bunyi. Suruh pulang bukan? Usirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirina. Maka kata neraka itu, orang-orang congkak dan sombong memasuki. Jadi tidak ada orang yang masuk ke dalam ini kata neraka kecuali orang-orang yang congkak dan sombong. Mutakabbirina wal mutajabbirina. Mutakabbirin ini dari takabbar, menggede-gedekan diri. Congkak itu apa? Tangil. Kalau Betawi tangil, jawabannya apa? Gelek. Gelek apa gelek? Jadi pokoknya gimana? Ya. Namun sudah kenal nih, namun sudah. Jadi orang-orang yang sombong dan tengil itu dibiarkan. Wa qalatil jannah, kemudian surga juga ngomong, ma yadkhulni illa du'afaun nasi wasaqatuhum. Loh, yang masuk ke dalamku itu orang-orang yang rendah dan orang-orang yang direndahkan. Nah ini
Saya ini nggak ada yang masuk kecuali orang-orang yang sombong dan congkak, pengil. Makanya kalau di grup WA itu ada yang di-share. Itu orang kadang-kadang udah nggak pernah tahu itu benar apa enggak bisa aja. Itu satu contoh yang paling ringan. Yang paling berat yang gimana? Nah, yang surga juga mengatakan yang masuk ke dalamku itu hanya orang-orang yang rendah dan direndahkan. Yang pertama, Rasulullah ingin memberitakan bahwa orang-orang yang kemungkinan dimasukkan ke neraka itu karena banyak kesombongan. Maksudnya kesombongan bukan hanya pada batas kesombongan antar sesama, tapi kesombongannya kepada Allah. Nah, kesombongan kepada Allah itu dalam bentuk keingkaran, kezaliman, kemurtadan, kesyirikan, itu arti sombong kepada Allah. Dan sombong kepada sesama, antar sesama, itu orang yang tidak boleh didului. Kalau dia mendengar saya kemarin, wah saya itu loh, orang sombong biasanya begitu. Nah itu contohnya. Atau orang yang congkak. Congkak itu orang yang berbicara tentang sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Misalnya begini, membicarakan orang lain keburukannya, padahal dia nggak tahu buruk dan baiknya orang itu. Itu congkak. Maka jangan kita memvonis seseorang buruk hanya karena perbuatan buruknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu bersikap baik dengan rahmatnya. Maka tauhidnya itu bagi orang-orang yang menetapkan, mempertahankan hatinya terikat di dalam ketauhidan Allah. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa akhlak itu akan mendominasi potensi seseorang atau mendominasi seseorang, akan berpotensi memasuki surga. Karena ada hadis di Sahih Bukhari. Ini juga hadis di Sahih Bukhari Muslim. Ada satu hadis begini. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksiri ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah itu pernah ditanya oleh beberapa sahabat tentang apa-apa sih yang banyak membuat manusia berpotensi masuk surga, atau apa-apa yang banyak membuat orang masuk surga. Maka ketika Rasulullah ditanya seperti itu, qala Rasulullah SAW, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu ketakwaan kepada Allah dan baiknya akhlak. Sehingga Rasulullah itu menjaminkan tiga hal yang paling tinggi di dalam surga itu adalah orang yang akhlak. Maka ana ja'imun gitu kan, fi aqsal jannati bi baitin fi aqsal jannati. Saya menjaminkan atas nama Allah rumah di surga pada tingkatan yang tertinggi, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang paling baik akhlak. Itu Rasulullah. Jadi akhlak itu penting karena memenuhi standar syariat, tapi kalau tidak disertai akhlak, sehingga ketika
Rasulullah pernah mengajarkan doa kepada Abdullah bin Mas'ud itu begini. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi iman wa imanan fi husni khuluqin. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan dalam keimanan, karena tidak semua orang yang sehat iman. Mending orang yang sakit tapi tetap beriman daripada sehat tidak beriman. Kalau sakit beriman itu, ya Allah sakit, ya Allah sakit, nyebutnya pada Allah. Tapi kalau nggak lagi beriman, ampun gue sakit banget, ini ngapis sih, Allah nggak bisa. Wa imanan fi husni khuluqin, keimanan yang terekspresikan di dalam akhlak yang banyak, yang akhlaknya, yang imannya katanya merasa mantap, tapi akhlaknya apa? Jengkel sama orang. Nah, jadi maksudnya bahwa akhlak buruk itu berpotensi terjerumus ke dalam neraka, dan akhlak yang baik akan berpotensi masuk ke dalam surga. Ini yang diinginkan dalam makna ini. Baik, saya lanjutkan. Lantas ketika Allah mendengarkan perdebatan surga dan neraka ini, ya seakan-akan jengkel lah. Surga dan neraka itu kok nggak puas. Maka qala Allahu tabaraka wa ta'ala di jannati, maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik keberkahan yang maha tinggi, kepada jannah, surga. Anta rahmati, surga, kamu itu rahmatku. Arhamu bika man asya'u min ibadi, dan aku rahmati dengan dirimu. Maksudnya aku akan rahmati hambaku yang aku kehendaki dengan aku masukkan ke dalam. Jadi arhamu bika man asya'u min ibadi, akan aku rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki untuk masuk ke dalam diri, maksudnya surga. Wa qala inna, kemudian Allah berfirman kepada neraka, innama anti adabu, sesungguhnya engkau hai neraka itu adalah azabku. U'adzibu biki man asa'u min ibadi, maka akan aku adab denganmu, maksudnya dengan dimasukkan ke neraka siapa-siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Walikulli wahidin minhuma, dan tiap masing-masing antara surga dan neraka mal'uha, maka dia akan terisi dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara orang yang dirahmati dan orang yang diadab. Fa amman naru fala tantaliu hatta yad'a rijlahu, neraka itu tidak akan pernah penuh ya, sampai Allah meletakkan kakinya. Maksudnya gini, ini kan futuristik, susah dipahami secara lugah. Maksudnya neraka itu tidak akan pernah penuh kecuali Allah meletakkan kakinya. Jadi gini, ini kira-kira ini ngerasa aja, kita ini kayaknya banyak yang termakan. Ya nggak usah terlalu tinggi lah. Karena Bapak yakin nggak punya dosa? Udah, pokoknya punya dosa, udah ekspektasinya itu kan neraka, urusan semenit, 2 menit, 3 menit, sehari, 2 hari itu nanti. Yang penting dosa itu faman ya'mal misqala dzarratin khairan
yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ini ayat menunjukkan bahwa Allah tidak akan pernah berubah catatan baik atau buruk. Baik akan baik dan dilipat gandakan, buruk akan buruk dan tetap akan diadili. Sehingga nanti ada yang di neraka. Sehingga kayaknya kita ini ke neraka dulu. Ada yang semenit, ada yang sehari, ada yang tergantung. Maka yang penuh duluan itu neraka. Ini menurut pemahaman. Maka satu persatu, udah tuntas, pindah, enggak, terus kita lagi. Kenapa yang masuk surga itu ada 3 kelompok. Yang pertama yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ya, masuk ke surga tanpa ditanya-tanya lagi. Itu malaikat juga nanya, apa ini? Makmun mereka, makmun mau kemana? Surga. Mau bawa apa? Amal. Timbang dulu. Neraka dulu. Ada yang gak ditanya, namanya juga ada. Nah, ini kalau yang pokoknya yang kelihatan serius itu cakir kopi aja tuh. Pokoknya yang serius itu biasanya masuk surga duluan. Kalau saya kan ngomongnya gak serius. Kan yang serius bapak-bapak kan. Bapak-bapak duluan Pak. Iya. Ya. Tapi malaikat itu kan adil Pak. Di surat An-Juman itu kan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jum'ah. Ada nanti rombongan masuk surga. Yang bawa bendera siapa? Yang paling sepuh di sini siapa? Yang paling sepuh pengurus. Udah anggap aja beliau yang bawa bendera. Tulisannya Al-Hidayah. Mantap. Ini rombongan dari Al-Hidayah. Masjid yang baru jadi ya? Iya. Renov. Mau kemana? Surga. Kok tahu surga dari mana? Ada guru kita itu ngasih tahu surga nanti rombongan. Siapa namanya? Hasan. Yang giginya belum tumbuh. Ya. Ya biar jelas. Mana orangnya? Belakang malaikat. Coba panggil. Bener nggak dia? Panggil. Sam. Panggil. Ridwan. Siapa kereta? Itu Taruna. Itu benar itu ngasih tahu surga nanti rombongan. Oh iya, ya udah masuk duluan. Begitu kan. Nah ini bukan saya itu mereka. Nulisnya sini kan. Padahal bapak-bapak yang bawa bendera yang paling depan dan barisan yang paling depan juga di surga. Amin. Amin apa? Nah, jadi ada orang yang yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang kedua, kelompok yang kedua yadkhulunal jannata bihisabi yasir. Orang yang masuk surga karena hisabnya gampang. Wa amma man saqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah. Walaupun banyak kebaikan, tapi kalau kebaikannya kalah amal yang buruk, tetap wa ummuhu hawiyah. Mampir dulu Pak, itu dalilnya ada. Ini kira-kira nih kalau kita sekarang itu berpikir banyakkan dosa akan banyakkan amal solehnya. Ayo, tahu aku kan? Hah? Banyak dosanya. Bagus yakin bener.
ini yang terakhir kita nih, kayak kelompok kita ini, rahmatillah itu ya ampunan tadi. Maka ketika timbangan keburukan kita ini berat, lebih berat daripada kebaikan kita, atau bahkan masih ada baiknya, apa sampai Allah bilang begini, man laqiya bi qurabil ardi khati'atan, siapa yang nanti datang kepadaku di hari kiamat memikul dosa sepenuh bumi, lam yusyrik bi syai'an, selama dia tidak mensyirikkan, menyekutukan dirimu dengan sesuatu, laqituhu bi misliha maghfiratan, maka akan aku sambut dia dengan ampunan sebanyak dosa yang dia pikul. Gak punya amal kan? Dia mendosa doang. Itu aja Allah akan memberikan rahmat. Sampai sampai orang yang pokoknya orang yang selalu husnudzon itu akan memberikan syafaat kepada temannya. Jadi syafaat Allah itu ada kalanya Allah langsung dengan rahmatnya, ada kalanya dititipkan kepada nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad. Ada kadang-kadang syafaat itu diberikan kepada sahabat atas pengikutnya, ulama atas santrinya, dan seseorang atas karibnya. Nah, contoh, ada orang tadi imam sholat siapa sih? Namanya siapa tadi? Saya dengar-dengar, saya di belakang nggak tahu orangnya. Namanya siapa Pak? Hah? Saya tanya namanya bukan orangnya. Orangnya lembut, husnudzon, gak pernah berprasangka buruk kepada orang lain. Maka kelak dialah termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Karena kehusnudzonan. Karena kehusnudzonannya sampai ngelihat, itu Pak itu teman-teman di masjid saya kok dia masuk neraka. Maka di surga itu ketika kita ingin berdialog dengan Allah, Allah langsung manggil. Gak beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu hanya dalam masa kehidupan dunia itu hanya Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Hanya Nabi Musa yang bisa langsung berdialog. Nah, nanti di surga itu tidak ada bapak. Jadi bapak-bapak, nanti bapak terlihat langsung. Makanya orang yang husnudzon itu langsung terletak dalam hatinya. Wah, saya mau nanya sama Allah. Langsung Allah panggil. Itu mau nanya ke saya, udah Ridwan suruh masuk. Nanti mau nanya apa? Begini Allah. Itu kan saya lihat teman-teman saya di neraka. Itu kan itu ya, Rabbuna yasumuna ma'ana, yusalluna ma'ana, wa yahujjuna ma'ana. Dia teman saya akrab, puasa bareng, tarawih bareng, ngaji bareng, kajian subuh bareng-bareng, puasa bareng, makan haji bareng. Apa ada khalqul benar? Kenapa kau masukkan ke neraka? Setahu saya dia orang baik. Allah tahu ini imam yang tadi itu, imam yang tadi, nggak tahu orang mana. Itu orang yang bagus, husnudzon. Maka karena Allah tahu dia orang husnudzon, dia panggil. Ini imam tadi kan dia. Kenapa? Itu teman akrab saya. Ya sudah begini saja. Saya suka sama kamu. Idhadu fa'asriju man araftu minkum. Itu kata Allah ini. Ente paranin itu orang, ente ajak keluar dari neraka ke surga. Siapa kok panas? Neraka panas. Udah urusan saya
mati panas sama enggak. Akhirnya nyebut enak ke panas gitu. Gitu ya. Jadi akhirnya ya Allah sudah semuanya sudah saya ajak keluar. Bentar dulu. Karena kehusnudzon kamu di dunia, aku tolong kamu ke neraka lagi. Fa'akhriju man fi qalbihi misla dinarin minal iman. Tolong sekarang kamu keluarkan orang yang kau lihat di hatinya itu imannya 1 dinar. 1 dinar itu kalau bahasa Betawi gobangan lah. Tahu duit gobak tahu? Duit zaman tembaga itu. Nah, itu iman yang segitu. Itu kan gambaran. Masa iman segituan atau sepoin. Sampai Allah itu udah Allah. Sekarang yang man fi qalbihi misla nisfi dinarin, separuh. Sampai yang terakhir itu orang yang husnudzon itu dibilang begini sama Allah. Fa'akhriju man fi qalbihi misla dzarratin minal iman. Nah, maka kamu tolong lihat orang yang imannya tinggal sebiji sawi. Tapi di akhirat karena memang Allah itu berkuasa untuk membuat kecermatan pandangan manusia yang beda dengan sekarang beda. Kalau kita di dalam kehidupan dunia itu lebih banyak melihat keburukan orang apa kebaikan orang, Pak. Padahal orang tidak enak. Lihat, kadang-kadang lihat, tapi kayaknya kerennya, ponisnya itu lebih besar daripada yang kita lihat. Tetapi di akhirat itu ketulusan hati itu akan nampak di mata kita, dibuka begitu oleh Allah. Maka orang yang hidupnya selalu husnudzon kepada orang lain, dia akan menjadi penolong di akhirat kelak. Dengan begitulah cara Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang ada di neraka. Nah, kira-kira nih Bapak besok kalau sholat subuh lagi, siapa yang husnudzon ini? Nah, pesan jangan lupa ya, nanti kalau saya ke neraka ajak saya pindah ya. Begitu. Karena apa? Orang yang husnudzon itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya lanjutkan. Ketika neraka itu ditemui, maksudnya batasan. Itu kan neraka itu kan tergantung Allah. Siapa yang dimasukkan ke neraka itu kan tergantung Allah. Andai kata maksudnya ketika Allah meletakkan kakinya, masa Allah punya kaki sih? Ini futuristik. Udah pahamin aja seakan-akan seperti itu. Ini kayaknya nginjak-nginjak orang supaya padat. Itu maksudnya. Akhirnya neraka udah cukup kalau udah kepenuhan, begitu maksudnya. Makanya neraka bilang kot, udah. Gitu kan? Maka neraka itu tidak akan penuh sampai Allah meletakkan kakinya di atas neraka itu. Fatakulu, maka neraka itu bilang kot, cukup Allah udah penuh banget. Bangunan tidak tan tadiu wayadram wayuzwa ba'duha ila ba'din. Jadi maksudnya itu antara surga dan neraka itu akan terisi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu akan saling memenuhi satu antara yang lain. Maksudnya bisa surga akan terpenuhi dari orang-orang yang dipindah dari neraka. Neraka akan terpenuhi karena memang
Ya, ibarat kita lihat kita. Kalau tadi nanya, kira-kira kalau saat ini Allah timbang amal kita, lebih banyak amal solehnya atau dosa? Nah, iya, kan ngakunya kita sadar, artinya kita sangat berpotensi masuk ke neraka dengan dosa kita. Tapi rahmat Allah kan nggak bisa diukur. Makanya rahmat Allah itu tidak bisa diukur, apalagi seberapapun besarnya dosa kita, tapi kita masih belas kasih sama orang. Tanpa kita ketahui dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud. Sehingga wala yaqimullahu azza wa jalla min khalqihi ahadan. Allah tidak akan pernah mendolimi makhluknya. Artinya apa? Allah itu enggak ada sentimen sama neraka karena istrinya orang-orang begitu juga. Atau sebaliknya, Allah itu menjunjung mengagung-agungkan surga karena memang isinya orang baik. Tapi Allah menciptakan surga neraka itu sesuai dengan kadar dari orang-orang yang berbuat selama dalam kehidupan. Wa amal jannatu fa inna Allah azza wa jalla yamshi ulaka khalqan. Allah menciptakan surga. Surga itu memang Allah menciptakan penghuninya. Maksudnya apa? Allah yang menentukan siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan menikmati surga, dan siapa yang akan dipindahkan ke surga. Itu memang Allah sejak awal menciptakan. Sehingga sejak konsep penciptaan manusia, Allah itu kepingin semuanya masuk surga. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia itu sebenarnya diciptakan untuk menghuni surga. Dan itulah berawal Nabi Adam dan alaihissalam bersama istrinya Ummu Hawa itu memang di surga Firdaus. Tapi karena memang belenggu syahwat dunianya itulah yang membuat terusir dari. Tapi seberapapun terusirnya, seberapapun jauhnya usiran Allah dari surga menuju bumi, tetap Allah menginginkan kita kembali kepada Allah dalam ridhonya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadati. Dan sebagai penutup, hadis ini memberikan lampu merah bahwa hati-hati, jangan sampai masuk ke neraka. Usahakan surga, jangan sampai kepleset. Makanya di dalam surat Al-Imran itu ayat berapa itu? Ayat 131. Wattakun narol lati mu'iddat bil kafirin wattaqullaha la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samaa'u wal ardu mu'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini gambaran orang takwa itu orang yang punya karakter moralitas yang baik. Coba pertama,
Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mudah bersedekah, mudah menolong. Kenapa? Karena di dalam dirinya tumbuh welas asih. Karena di dalam dirinya tumbuh welas asih. Orang yang welas asih itu orang yang memiliki empati tinggi. Dan orang yang memiliki empati tinggi itu orang yang hatinya bersih. Gitu. Bagaimana kita bisa welas asih gampang memberi? Kalau rasa sosialnya, kepekaan sosialnya itu masih. Jadi gak interest gitu. Ada orang minta, itu mahal. Tapi karena empatinya tinggi, jangan lagi minta. Ngelihat orang jalan kaki, bapak udah minum, begitu. Bapak udah makan. Empatinya tinggi. Dan itu kenapa orang memiliki empati tinggi? Itu karena hatinya bersih. Sama orang husnudzon. Kenapa kita kurang husnudzon? Gampang mentakdir orang lain, gampang menfonis orang lain. Karena hati kita dengki, hasad. Itu. Maka rumusnya bersihkan hati agar empati tumbuh dalam hati. Dan tumbuhnya empati dalam hati, maka akan selalu ingin kepada orang merahmati sebagaimana Allah merahmati orang lain. Jadi sangat dalam hadis ini ceritanya memang dialog antara surga dan neraka. Tapi intinya Allah itu kepingin kita untuk selalu hati-hati di dalam menjalani kehidupan kita. Baik dan buruk ada di kanan dan kiri. Antara sadar dan tidak, yang kita pegang itu kebaikan apa keburukan. Dan itulah semua yang menyebabkan Allah menyediakan tempat bagi yang baik dan bagi yang buruk. Siapa orang yang masuk surga, entah di ghairi hisab, entah di hisabai yasirah, entah di rahmatillah, itu adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah. Dan siapa yang masuk ke dalam neraka, yang memang kita sendiri yang memilih. Maka oleh karena itu Allah telah mengingatkan, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita demi kehidupan yang lebih baik esok dan seterusnya. Amin. Sebelum saya tutup, mungkin ada tanya jawab. Alhamdulillah kepada dunia yang dirahmati Allah. Demikian jadi materi yang disampaikan oleh guru kita pada kajian DMI subuh ini, dialog antara surga dan neraka, yang inti dari kajian pada subuh ini, hadis kursi ini dari kitab Mishkatul Anwar adalah bagaimana orang untuk diminta dan terus berusaha ikhtiar agar senantiasa menjaga akhlaknya, husnul khuluq, untuk kemudian nanti Allah pilih hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga akhlaknya. Itulah yang berhak memasuki dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa yang disampaikan, kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Monggo Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya hampir sama dengan hadisnya nih. Hadis Al-Anwar, saya Anwar Suhari Pak, dari Musola Al-Hidayah Mikir. Kalau di sini ya masjid, di sana sholat. Saya ada sedikit menyimpang dari tema, tapi ada sedikit kaitannya juga. Pertanyaan. Dulu saya pernah dengar waktu aktif, saya nggak nyebut kalau itu yang
Cuman bunyinya seperti ini. Allah telah mentakdirkan atau nasib seseorang atau hidup seseorang sejak dia masih di dalam kandungan atau sebelum dilahirkan ke dunia. Kemudian salah satu waktu saya baca-baca Al-Quran di surat Al-Ra'd ayat 11, dan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu merubahnya sendiri. Berarti nih Pak, kalau kita kecilkan lagi, Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga orang itu mau merubahnya diri sendiri. Jadi tadi ada kaitannya dengan apa yang dibicarakan ini tentang kita mau masuk surga dan usahanya. Nah, namun kalau dikaitkan dengan kata-kata nasib seseorang itu sudah ditentukan sebelum dilahirkan. Kalau dilihat dari yang dikatakan pertama dengan di Al-Ra'd ayat 11 ada sedikit kontradiktif. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu keterbatasan kita, tadi saya dari awal kenapa hadis ini nyeleneh. Pikiran kita yang belum sampai, bukan adanya kontradiksi. Pikiran kita belum nyampe ke situ. Apalagi seperti Allah kata, yas'alunaka 'anir ruh. Kita kadang nggak tahu itu yang namanya ruh itu gini-gini. Oh, jin itu bisa dimasukin botol. Yang namanya jin itu nggak dibatasi ruang lingkup dan waktu. Ini masukin botol, ini keluar lagi. Jin. Cuman orang yang ini gua masukin botol apa? Kalau saya bilang PA. Sesuatu yang enggak. Nah, jadi gini. Bagaimana supaya akal kita nyampe? Nah, berbicara tentang takdir. Ada takdir itu ada dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Mubrom itu nggak bisa ditawar-tawar, menetap. Misalnya ketika Allah menciptakan kita di dalam rahim ibu kita, itu ada 4 ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa diintervensi. Apa itu? Hidup. Yang kedua, mati. Jadi kita itu pasti hidup. Entah hidupnya di dalam rahim, di luar rahim, atau sampai tua, atau udah mati, itu urusan aja. Bikul lisain ajalun. Wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bapak hidup kan? Ya, hidup iya, kok bingung. Hidup Bapak hidup kok bisa ngomong sih. Itu takdirmu bro. Mati, pasti mati. Bapak pengen mati apa pengen hidup selamanya? Saya tinggal nampakin aja, pengen hidup selamanya. Nanti saya doain, matikan yang terakhir. Kadang mati yang terakhir kan seburuk-buruknya orang. Mati hari kiamat itu watakunun nasu kalau marosin mati yang terakhir itu beli sakat pak, ke sono salah, di sini salah, dan mendingan mati sekarang. Ada yang jangan serius. Tapi kalau serius ya Allah. Benar. Nah, jadi takdir umroh, kehidupan, kematian, terus rezeki itu sudah diatur di atas kita. Pernah gak kita menyadari bahwa ke Ka'bah saja itu
kalau bukan Allah yang hidupin nggak bisa. Setetes air membuat kita hidup itu makanya Allah itu menciptakan partikel di dalam bumi itu namanya good particle. Itu yang bertugas mempertahankan ekosistem bumi. Walaupun di dalamnya ada api yang sangat panas, tapi di luarnya kan ada materi padat dan cair. Dan good particle itulah menurut para fisikawan itu adanya nanopartikel. Itu senyawa dengan atom. Atom itu terkandung elektron, proton, dan neutron. Terus di dalam lagi ditemukan namanya quark. Nah, ini belajar fisika itu. Kalau itu good particle itu masih difungsikan oleh Allah, maka gravitasi itu akan terus. Pernah itu Pak, perjalanan bumi mengelilingi matahari per menit itu berapa kilo? Ada yang tahu? 40,2 kilometer. 1 menit. 1 menit mencapai 40 kilometer aja. Cepat kan? Kencang Pak. Tapi Bapak ngerasa angin kencang kan? Ngantuk kan? Itu karena Allah mengatur sedemikian rupa stabilitas ekosistem alam itu, karena itu apa? Good particle itu. Nah, kalau good particle itu sudah dicabut oleh Allah, yang terjadi al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsus wa takunu al-jibalu kal 'ajil manfus. Jadi tidak ada fungsi daya tahan mineral tinggi, mineral padat dan cair itu enggak. Kenapa? Karena pengendalinya sudah dicabut sama Allah. Makanya manusia bilang itu gunung tercabut, bukan tercabut. Api yang di dalam bumi itu dorong, meledak, maka bumi itu hancur. Mau mati terakhir. Nah, penting sekarang Pak. Yakin nanti kita antar bareng-bareng, ya kan? Yakin itu. Apalagi pengurus Al-Hidayah. Ada aturan Pak, tenang Pak. Nah, yang kedua itu takdir mu'allaq. Mu'allaq itu dari alaqah, menggantung. Artinya apa? Ketetapan Allah, ketentuan Allah tergantung kita. Kalau kita milih jalan ke surga, ya surga ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau milih jalan neraka, ya udah. Jadi kita sendiri yang menentukan. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang akan mendapatkan petunjuk menuju jalan yang benar, memang dirinya sendiri yang menunjukkan diri. Yaitu fungsi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ayat itu berkaitan dengan takdir mu'allaqun. Kalau yang takdir yang mubrad kita nggak tahu Pak. Kira-kira nih Bapak matinya kapan? Sekarang bukan ntar sore. Kita tahu itu namanya mubrad. Wah, nggak susah. Nah, kalau yang mu'allaq ya mati karena mubrad nggak bisa mu'allaq. Makanya mati mu'allaq itu mati yang paling jelek. Apa mu'allaq? Menggantungkan diri pada tali. Ya. Jadi kalau istri menggantungkan diri kepada suami, mati mu'allaq itu menggantungkan diri. Itu ya, jadi intinya itu. Iya, alhamdulillah. Nyambung nggak nyambung? Kan nyambung saya yang nggak nyambung. Ya. Baik, demikian penjelasan dari pertanyaan dari Pak Haji Anwar. Mungkin karena kita udah siang, satu lagi saja ya, kalau ada. 10 lagi juga nggak apa-apa.
azan dulu. Ada lagi cukup. Silakan. Kalau cukup kita lanjut ke Baik. Atas apa yang saya sampaikan, entah itu materi atau jawaban pertanyaan, itu batas kemampuan saya, batas keilmuan saya. Bapak boleh gak puas, nanti kalau Bapak gak puas, ikutin saya sampai ke rumah. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma barik lana ilman nafi'an wa barik lana amalan sholihan mutaqabbalan wa barik lana sakinatan fi mawaddatan wa rahmah wa barik lana rizqan halalan thayyiban wa barik lana afiyatan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin.